kalau lihat cahaya. Emang iya. Dan berkunjung di Hartologi nih. Asli bang. Setengah hari kan main-main di sini. Pertama kali aku datang, aku coba untuk beradaptasi dengan semua rangkaian komprehensif yang aku harus jalani selama tadi aku melakukan pemeriksaan. Sangat detail, alat-alat digunakan juga alat-alat yang sangat update dengan kondisi medis untuk urusan pemeriksaan jantung kita dan medical check up kita. Yang paling aku suka melihat dan jadikan acuan itu bagaimana tenaga medisnya berkomunikasi. Karena komunikasi itu part daripada recovery dan juga bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam sebuah proses medical check up. Komunikasinya semua rata-rata gue kasih nilai 8-9 gitu. Begitu bagus dalam berkomunikasi mulai dari staff suster sampai ke dokter. Terus pemeriksaannya juga sangat detail dan artinya aku bisa mendapatkan result yang hasilnya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak perlu akhirnya aku harus cari second opinion lagi, dimana hasilnya tuh udah bisa mencakup keseluruhan dan aku nggak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri untuk bisa mengetahui keadaan tubuhku sendiri gitu. Cukup ada di Indonesia, ada di Hartologi. Sebenarnya kalau menyadari bahwa ini penting sebenarnya bukan hal yang baru buat aku. Karena dulu sekitar 6 tahun lalu aku pernah melakukan medical check up tapi tidak sekomprehensif ini. Jadi itu medical check up untuk keseluruhan, tapi untuk masalah jantung itu nggak terlalu sedetail ini. Jadi aku tahu banget bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dari situ aku bisa jadikan acuan untuk kedepannya hal-hal yang perlu aku adjust dalam memanage kesehatan aku sendiri, terutama badan itu sebagai aset. Karena menurut aku badan itu kan adalah tempat kita untuk melakukan banyak hal. Tapi kalau badan kita ini, aset kita ini bermasalah, spirit, keinginan kita pun tidak akan bisa mengerjakan apa-apa karena badannya sendiri udah problem. So, itu yang bisa menjadikan acuan untuk kedepannya kita bisa berjalan lebih jauh. Makanya hasil daripada pemeriksaan seperti ini itu penting banget supaya kita bisa melakukan adjustment. Karena ternyata ini yang baru aku tahu sebenarnya. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi pada tubuh kita karena gejala-gejala seperti gejala serangan jantung atau gejala ada permasalahan dengan jantung atau paru atau bagian di dalam sistem metabolisme kita itu biasanya tidak teridentifikasi. Jadi kayak sehari-hari kita nggak merasa itu sesuatu yang membahayakan, bahkan mungkin tidak terdetek. Dengan adanya pemeriksaan seperti ini, kita jadi lebih aware. Oh ternyata gue udah ada punya masalah seperti ini ya. Dan diperiksa dengan alat serta tenaga ahli yang memang capable gitu. Sehingga itu penting banget untuk menjadi acuan untuk mengetahui kesehatan kita sejauh mana progresnya dan penurunannya sejauh mana dan langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita bisa berjalan lebih jauh. Iya, buat yang takut dan ragu-ragu, memang ada poin di mana kita lebih baik memilih tidak mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita. Tapi ada pendapat yang lebih baik. Kita akan lebih bisa melakukan sesuatu ketika kita mengetahui apa yang terjadi. Jadi itu cuma masalah pilihan. Pilihan apa yang kamu ingin ambil? Kamu ingin berdiam diri dengan apa yang terjadi pada tubuhmu? Atau kamu ingin melakukan sesuatu dengan apa yang terjadi pada tubuhmu? Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi, tapi kamu tidak mengetahuinya. Karena lebih baik kamu mempersiapkan segala sesuatu yang buruk dengan kondisi kamu mengetahui lebih dahulu. Supaya kamu tahu siapa orang-orang di sekitar kamu yang peduli sama kamu dan bagaimana kamu menjaga kepedulian mereka dengan menjaga tubuh kamu sendiri dengan mengetahui apa yang terjadi dengan badan kamu.